Halo semuanya, selamat datang di What If Animation. Di sini kita akan mengulas kisah-kisah dalam dunia Naruto yang belum pernah dijelaskan di komik atau animenya. Dalam series kisah Sasuke atau Sasuke Retsuden, diceritakan jika Naruto mengalami sakit parah. Sakit yang pernah diderita oleh Rikudo Sennin. Lalu Sasuke berencana pergi ke negara Redaku untuk mencari obat untuk Naruto. Lalu, apa yang dilakukan Naruto ketika sakit? Ayo kita simak kisah fanfiction yang sudah kami tulis ini. Cerita dimulai di ruangan Hokage. Terlihat Shikamaru dan Naruto sedang berbincang di sana. Shikamaru berkata pada Naruto untuk tidak perlu khawatir, karena Sasuke pasti mendapatkan obat untuknya. Naruto berkata jika dia telah merepotkan semua orang. Lalu Shikamaru menjawab untuk tidak berbicara seperti itu. Sosok Naruto masih sangat dibutuhkan di desa Konoha. Shikamaru berkata saat pertama Naruto terserang penyakit ini dan terlihat sangat kesakitan, Shikamaru sempat takut karena mengira jika itu adalah akhir dari hidup Naruto. Naruto tersenyum dan berkata jika dia juga berpikir begitu. Lalu Naruto terdiam dan bertanya pada Shikamaru, apakah Shikamaru tahu hal apa yang dia takutkan saat sekarat dan hampir mati itu. Shikamaru sempat terdiam, lalu dia bertanya, memangnya apa yang membuatnya khawatir. Naruto berkata saat ini dia memang menjadi Hokage, sebuah cita-cita yang ingin dia wujudkan sejak kecil. Akan tetapi Naruto merasa telah kehilangan arti sebenarnya dari seorang Hokage. Shikamaru bertanya pada Naruto apa maksud perkataannya itu. Lalu Naruto bertanya pada Shikamaru apakah masih ingat cerita tentang raja yang dia dapat dari guru Asuma. Shikamaru menjawab tentu saja dia masih ingat. Tentang cerita Hokage hanyalah bidak dan sang raja adalah anak-anak yang mulai sekarang akan mengemban Konoha di masa yang akan datang. Shikamaru bertanya kenapa Naruto tiba-tiba menanyakan hal itu. Naruto berkata, sebagai seorang bidak, dia merasa tidak melakukan tugasnya dengan baik untuk melayani sang raja. Karena semenjak menjadi Hokage, dia tidak pernah memiliki waktu untuk Boruto dan Himawari. Jadi, jika sekarang Naruto mati, Naruto khawatir meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan yang belum siap menghadapi dunia shinobi. Karena dia merasa belum sempat mengajarkan apapun pada mereka. Shikamaru melihat iba pada Naruto yang terlihat sedih. Lalu dia mengatakan jika meski tidak sempurna, tapi Naruto sudah menjadi Hokage yang baik. Dan saat ini dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu. Shikamaru menyuruh Naruto untuk pulang dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Tapi Naruto tidak mengerti apa yang harus dia lakukan bersama anak-anaknya, karena dia merasa kaku dan seperti ada jarak. Shikamaru juga tampak bingung saat mendengarnya. Lalu dia memberi ide pada Naruto untuk mengajak mereka belajar menguasai jurus, dan kalau bisa ke tempat yang menarik, anak-anak pasti akan senang. Naruto yang mendengar nasihat itu langsung terfikir sebuah ide. Jika tempat yang menarik dan menyenangkan, dia tahu harus kemana. Scene berpindah ke Gunung Myoboku. Terlihat kakek katak Fukasaku mengangkat telepon. Ternyata itu dari Naruto. Fukasaku bertanya ada apa Naruto tiba-tiba memanggilnya. Lalu Naruto mengatakan jika dia meminta izin apakah boleh berkunjung ke Gunung Myoboku bersama anak-anaknya. Naruto mengatakan ingin mengajarkan Sennin Mode kepada Boruto dan Himawari. Lalu Fukasaku menjawab dengan tegas jika boleh saja mereka datang. Akan tetapi untuk belajar Sennin Mode tidak akan semudah itu. Sebelum itu Fukasaku akan memberikan ujian pada orang yang ingin belajar Sennin Mode. Dan resikonya cukup besar. Naruto sempat keberatan, tetapi dia ingin anak-anaknya tetap untuk mencobanya. Dia tidak ingin meremehkan kemampuan anak-anaknya.
Scene berpindah ke rumah Naruto. Terlihat Himawari mengangkat telepon. Ternyata itu adalah telepon dari ayahnya, Naruto. Naruto mengatakan pada Himawari agar dia dan Boruto bersiap-siap, karena Naruto akan segera pulang dan mengajak mereka belajar jurus bersama-sama. Himawari yang mendengar itu sangatlah senang. Himawari langsung berlari menuju Boruto dan berkata pada Boruto untuk bersiap karena ayah akan mengajaknya belajar jurus. Akan tetapi Boruto yang mendengar itu tidak begitu percaya. Boruto berkata pada Himawari jika jangan terlalu berharap pada orang tua itu, karena dia pasti akan kecewa. Ajakan mempelajari jurus ini pun pasti juga kebohongan. Boruto yakin dia tidak akan pulang dan pasti memilih bekerja di meja dengan kertas-kertas yang membosankan itu. Boruto mengatakan daripada menunggu Pak Tua itu lebih baik dia bermain dengan teman-temannya yang sudah pasti lebih seru. Lalu Boruto pergi meninggalkan rumah. Himawari tampak sedih. Akan tetapi dia tetap menunggu kepulangan Naruto. Dan beberapa saat kemudian Naruto benar-benar datang. Lalu Naruto bertanya pada Himawari di mana Boruto. Himawari menjawab jika kakaknya telah pergi, karena tidak percaya jika ayahnya itu akan benar-benar pulang. Naruto yang mendengar itu tampak sedih, tapi dia tersenyum dan berkata jika wajar Boruto berperilaku seperti itu. Dia merasa itu memang karena kesalahannya. Lalu Naruto kembali semangat dan berkata kepada Himawari jika mereka akan tetap melanjutkan rencana latihan ke Gunung Myoboku. Himawari menjawab dengan semangat dan mereka pun berangkat menuju Gunung Myoboku. Scene berpindah ke Gunung Myoboku. Terlihat pemandangan yang khas yang sudah jarang terlihat. Naruto berkata sangat merindukan tempat ini. Himawari mengatakan jika energi di sini sangatlah kuat. Naruto yang mendengar Himawari berkata seperti itu mengatakan jika Himawari sangat hebat kalau dia bisa merasakan energi di Gunung Myoboku ini. Lalu mereka disambut Fukasaku yang sudah menunggunya. Lalu Fukasaku, Naruto, dan Himawari duduk bersama. Fukasaku berkata, jadi ini anak yang ingin menguasai jurus Sennin Mode. Dia bertanya pada Himawari apakah siap dengan ujiannya. Ujian itu akan diberikan jika dia siap menerima semua resikonya. Apabila gagal, resiko itu akan sangat besar. Naruto sempat khawatir dan terdiam mendengar hal itu. Akan tetapi Himawari dengan tegas menjawab jika dia telah siap. Fukasaku memejamkan matanya. Lalu Fukasaku berkata, jika Himawari telah lulus dari ujiannya. Dan Fukasaku bertawa sangat keras. Naruto dan Himawari terlihat tidak mengerti. Lalu Naruto bertanya kenapa Himawari bisa lulus dan apakah ujiannya. Lalu Fukasaku menjawab ujiannya adalah sampai di Gunung Myoboku ini. Naruto terlihat semakin tidak mengerti. Fukasaku menjelaskan jika era sekarang ini adalah era dunia shinobi yang damai. Era itu membuat banyak anak-anak tidak tertarik belajar jurus. Apalagi belajar Sennin Mode bukanlah hal yang mudah. Modal utamanya adalah tekad yang kuat. Dan Himawari telah membuktikan diri jika memiliki tekad itu. Dengan membuktikan diri datang dan sampai di Gunung Myoboku ini. Himawari mendengar itu tersenyum sangat manis. Dan Naruto yang mendengar itu seketika teringat Boruto. Lalu Fukasaku berkata jika langsung saja mereka memulai untuk belajar Sennin Mode. Naruto bertanya pada Himawari apakah dia sudah siap. Himawari menjawab dengan mantap jika dia sudah siap. Mereka lalu melompat ke atas dan duduk di papan yang berada di atas ujung batu yang runcing. Naruto berkata pada Himawari untuk konsentrasi dan tidak bergerak.
dan memintanya merasakan energi alam yang berada di sekitar tubuhnya. Lalu Naruto mengatakan pada Himawari untuk perlahan menyerap energi alam itu ke dalam tubuhnya. Himawari terlihat sangat serius. Dia diam, tidak bergerak. Energi alam perlahan-lahan masuk ke dalam tubuhnya. Dengan konsentrasi yang kuat, mata Himawari mulai berubah. Dan terlihat tanda-tanda Sennin sudah keluar. Naruto sangat kagum melihat hal itu. Fukasaku berkata, jika kepekaan tubuh Himawari sangat bagus. Tanpa minyak, tubuhnya sudah bisa merasakan energi alam. Dia adalah orang kedua setelah Minato yang langsung bisa mengenali dan merasakan energi alam secara langsung tanpa minyak. Naruto tersenyum senang melihat perkembangan Himawari yang sangat luar biasa. Naruto memuji kehebatan Himawari jika dia telah berhasil melampaui dirinya. Naruto pun tersenyum dan berkata dalam hati jika dia tidak perlu khawatir lagi. Masa depan Konoha sudah dia percayakan pada generasi muda yang memiliki tekad luar biasa. Scene beralih di Konoha saat ini, di mana Daemon tidak sengaja bertemu dengan Himawari. Daemon berkata pada Himawari, jika dari dekat memang kelihatan lemah, tapi dia merasakan intensitas yang sangat kuat. Dan cerita pun berakhir.